Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang Hari Pentakosta. Kita akan memahami apa makna dari Pentakosta yang sebenarnya. Karena ada banyak kesalahpahaman yang seringkali orang Kristen tidak mengerti tentang Pentakosta itu sendiri. Banyak orang Kristen memahami Hari Pentakosta itu sebagai penyebutan turunnya Roh Kudus pada waktu mereka menanti-nantikan Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu turun dan dinamakan Pentakosta. Tetapi sebetulnya kalau kita paham atau tahu sejarahnya, Pentakosta itu sudah ada sebelum Roh Kudus itu turun dan melawat umatnya di loteng yang ada di Yerusalem. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi, hari Pentakosta itu sudah ada lebih dulu. Mereka kumpul, murid-murid itu kumpul pada waktu hari Pentakosta. Dan tepat di hari Pentakosta, Roh Kudus turun dan memenuhi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi Pentakosta bukan menyebut turunnya Roh Kudus, tetapi Pentakosta itu adalah hari tepat di mana Roh Kudus itu turun. Ini ada banyak mungkin orang-orang Kristen masih salah pengertian di dalam hal ini. Tetapi kalau kita mau lihat sejarahnya, ternyata Pentakosta yang awal-awal dulu, yang pertama Pentakosta itu diperingati sebagai hari panen raya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu merayakan panen raya mereka, mereka mempersembahkan panen raya mereka dan dinamakan hari itu adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50 atau yang disebut juga Shavuot, itu yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu zaman dulu. Dan yang kedua, ternyata hari Pentakosta itu juga hari diperingati di mana hari turunnya dua loh batu yang diterima Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi kita tahu ternyata Pentakosta itu juga memperingati yang namanya hukum Taurat itu turun di atas dua loh batu yang diterima di Gunung Sinai. Lalu yang ketiga, Pentakosta juga diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan pada saat hari Pentakosta. Nah, itulah yang namanya Pentakosta. Jadi memperingati panen raya orang Yahudi, memperingati turunnya loh batu, dan juga memperingati Roh Kudus itu turun dicurahkan ke setiap hati para murid-murid yang ada. Dan juga kita tahu saat ini bahwa yang namanya hukum Allah itu saat perjanjian baru bukan lagi di dalam loh batu, tetapi hukum Allah sejak Roh Kudus diturunkan itu ada di dalam loh hati setiap kita semua. Nah, saat ini kita ingin tahu apa sih makna atau tujuan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Yang pertama, Roh Kudus turun untuk memperlengkapi kita dengan karunia khusus untuk dapat memberitakan Injil. Jadi di Kisah Rasul ayat 4 itu dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini dikatakan pada waktu Roh Kudus itu turun tercurah atas setiap murid-murid yang ada, mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia khusus. Dan salah satunya adalah dengan bahasa-bahasa lain ini. Tapi kalau kita melihat ada banyak gereja-gereja itu memaksakan tanda orang itu penuh dengan Roh Kudus, itu satu-satunya adalah berbahasa roh. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa tanda satu-satunya itu berbahasa roh. Di pasal 2 ini dikatakan mereka menerima karunia roh, yaitu karunia roh bahasa-bahasa lain. Jadi anggapan beberapa orang itu seringkali mereka menerima roh bahasa roh yang tidak dimengerti seperti shikata kaya lalala. Tapi kalau kita melihat bahasa roh yang shikata kaya lalala itu tidak mungkin orang lain bisa mengerti. Tetapi Alkitab katakan itu bahasa-bahasa lain. Jadi bahasa roh yang bisa dimengerti. Karena di ayat
7 dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi pada waktu mereka menerima karunia, bahasa itu adalah karunia bahasa yang dimengerti. Sampai orang-orang luar sana yang mereka dari Arab, mereka dari Media, Partia, mereka dari Pontus, Mesir, Libya dan semuanya. Mereka mengerti apa yang diucapkan oleh rasul-rasul waktu itu. Jadi ada banyak pemahaman yang salah selama ini. Terkadang orang pada waktu pencurahan Roh Kudus saat ini memaksakan bahwa satu-satunya tanda adalah bahasa roh yang sikata-kaya lalala atau yang tidak bisa dimengerti. Tapi kalau kita mengacu di ayat atau di pasal 2 ini, mereka mendapatkan karunia bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, tapi kalau kita juga mengetahui bahwa karunia roh itu bukan cuma karunia bahasa roh, tetapi bisa karunia hikmat, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia marifat. Dan percayalah, tujuan atau makna pencurahan Roh Kudus itu untuk memperlengkapi kita dengan karunia khusus untuk memberitakan Injil, dan itu bukan cuma karunia bahasa roh saja. Percayalah, Tuhan bukan cuma bisa memberikan karunia bahasa roh saja, tetapi karunia-karunia Tuhan itu kaya sekali, bukan cuma pada bahasa roh. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 juga mengatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi saat ini kita tahu bahwa tujuan pencurahan Roh Kudus pada waktu itu adalah memperlengkapi kita dengan memberikan karunia roh. Dan itu bukan cuma bahasa roh saja. Dan yang kedua, maksud atau tujuan pencurahan roh yang kedua adalah Roh Kudus memberikan keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil. Nah, kita tahu Petrus pada waktu Yesus ditangkap, dia mengalami yang namanya ketakutan. Beberapa orang mungkin mengatakan Petrus seperti pengecut karena dia sampai menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi kalau kita lihat pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Petrus penuh dengan yang namanya Roh Kudus. Akhirnya yang terjadi adalah Petrus itu bangkit berdiri pada waktu orang-orang mengira orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mabuk, dan Petrus bangkit dan berkhotbah. 3.000 orang bertobat pada waktu Petrus itu berkhotbah. Jadi kalau kita tahu makna atau tujuan pencurahan Roh Kudus adalah itu untuk memberikan keberanian dan kemampuan untuk kita memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau memang saat ini kita benar-benar menerima atau kita saat ini penuh dengan Roh Kudus, pastinya kita juga mempunyai kemampuan atau keberanian untuk memberitakan Injil. Dan kita mau lihat yang ketiga, tujuan pencurahan Roh Kudus atau tujuan Roh Kudus itu tercurah dan memenuhi kita adalah Roh Kudus memberikan kuasa dalam memberitakan Injil. Roh Kudus itu memberikan kuasa dalam memberitakan Injil. Kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 37. Di situ dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Nah, di situ dikatakan pada waktu orang-orang itu mendengar Injil, mereka menjadi terharu dan mereka akhirnya memberikan diri mereka dibaptis dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita mungkin bisa berani untuk memberitakan Injil, tetapi kalau kita tahu bukan cuma kita akan diberikan keberanian untuk memberitakan Injil saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu sendiri juga akan memberikan kuasa atas pemberitaan Injil kita. Jadi orang yang menerima pemberitaan Injil itu akan dijamah oleh Tuhan. Itulah tujuan dari pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Dan tujuan dari pencurahan Roh Kudus yang keempat adalah Roh Kudus memampukan orang percaya untuk bertekun dalam firman Tuhan dan dalam persekutuan. Nah, kita mau lihat juga di Kejadian pasal 2 itu, di ayat 41 dan 42, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, dan ayat ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, orang-orang pasti akan haus akan firman Tuhan. Setiap orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti ingin dalam hidupnya lebih lagi mengenal Tuhan lewat firman-Nya, ingin lebih lagi mendalami firman Tuhan. Apakah saat ini kita mengatakan bahwa kita itu dipenuhi Roh Kudus? Kalau memang iya, seharusnya kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai hasrat atau mempunyai passion di dalam mendalami firman Tuhan yang ada. Dan kalau kita cuma punya standar bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh, kita tahu ada seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, yaitu Billy Graham. Billy Graham dipakai luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang lain pun pasti respect sama dia. Dan dia sendiri tidak bisa berbahasa roh, dan dia tidak bisa berbahasa roh yang syikatakalala itu. Nah, apakah kalau dia tidak bisa berbahasa roh seperti itu, kita bisa menjudge atau menghakimi dia tidak penuh dengan Roh Kudus? Nah, tapi kita melihat banyak orang yang bisa berbahasa roh, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan buah roh yang ada. Nah, seharusnya bukan bicara tentang karunia-Nya, tetapi sebetulnya tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia bisa menunjukkan buah roh dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.